Kegiatan diseminasi di SMP Negeri 2 Umalulu oleh CGP Angkatan 9 SMP Negeri 2 Umalulu. Saya Imelda Bangu SE dan rekan guru hebat saya Bapak Farudin SPD GR akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam guru penggerak, salam dan selamat pagi untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 2 Umalulu, yang sama saya hormati Bapak Ketua Komite SMP Negeri 2 Umalulu, yang saya hormati rekan-rekan guru hebat dan staf tata usaha SMP Negeri 2 Umalulu, dan yang sangat saya kasihi anak-anakku sekalian yang hadir bersama kami di tempat ini. Pada tempat yang pertama dan yang terutama, patutlah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenanannya, penyertaannya, kita boleh berkumpul di tempat ini dalam keadaan senang, selamat, dan bahagia. Saya akan membacakan susunan acara yang akan bersama-sama kita lalui pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan Kepala SMP Negeri 2 Umalulu, yang kelima kegiatan inti diseminasi budaya positif yang kami akan bagi dalam dua sesi. Sesi yang pertama dengan narasumber CGP Angkatan 9 SMP Negeri 2 Umalulu, Bapak Farudin SPD GR, yang akan membawakan materi disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Dan materi yang ketiga adalah keyakinan kelas. Sesi 2 dengan narasumber Imelda Bangu SE, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumba Timur, SMP Negeri 2 Umalulu, yang akan membawakan materi kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan acara yang keenam adalah penutup. Kita akan masuk ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akan masuk kepada acara yang berikutnya, doa.
yang akan dibawakan oleh Bapak Domo Kuribahi. Kepada Bapak waktu dan tempat saya silakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan kita pada saat ini, mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Dan doa ini saya akan bawakan sesuai dengan agama kerajaan saya dan agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan sorga, Allah sumber kehidupan dan pemilik kehidupan bagi kami umat-Mu. Bapa, pada saat ini kami datang ke hadapan hadirat-Mu. Naikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu karena kasih Tuhan yang sungguh luar biasa bagi kami semua. Di mana Tuhan sudah setia menuntun sepanjang perjalanan kehidupan kami sampai dengan saat ini. Teristimewa saat ini. Nyata pula kasih-Mu ya Bapa, di mana Engkau boleh memberi kesempatan bagi kedua rekan kami CGP Angkatan 9 untuk melaksanakan desminasi pada saat ini. Mari Tuhan, sebelum kami memulai semua kegiatan kami bersama-sama dengan kami, berkati kami ya Bapa, karuniakan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu serta hikmat-Mu Tuhan. Engkau selalu mengkaruniakan kami pada saat ini. Bapa kami yang di sorga, jauhkan segala godaan, cobaan, halangan, sehingga kegiatan ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa, inilah doa dan harapan kami. Sambut kami Bapa, serta ampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Terima kasih kepada Bapak Domo yang telah memimpin kita dalam doa pembukaan. Kita akan masuk kepada acara yang berikutnya, sambutan Kepala SMP Negeri 2 Umalulu. Kepada Ibu waktu dan tempat kami silakan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, pegawai, serta anak didik yang saya kasihi. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, patut kita panjatkan puji dan syukur yang atas perkenanannya kita masih bisa bertemu pada hari ini dalam kegiatan desminasi. Pertama-tama saya ingin menyampaikan apa yang menjadi tujuan atau kegiatan kita hari ini, yaitu tentang dalam hal untuk mendukung calon guru penggerak kita di sekolah ini. Sekolah idaman merupakan sekolah yang sesuai dengan cita-cita. Lantas, bagaimana cita-cita pendidikan pada sekolah? Sekolah tentunya tempat untuk menuntut ilmu dengan keadaan nyaman dan untuk mengembangkan bakat yang dimiliki. Keadaan nyaman di sekolah dapat diciptakan dengan sekolah tanpa penindasan, bullying, dan kekerasan oleh semua warga sekolah. Dengan demikian, seluruh warga sekolah bergotong royong menciptakan sekolah yang nyaman. Hal ini tentunya dapat terwujud melalui budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh CGP kita, yaitu dalam materinya mengenai budaya positif itu lebih jelasnya nanti sebentar itu. Budaya positif merupakan, di sini saya kasih gambaran sedikit mengenai budaya positif, walaupun nanti sebentar akan lebih jelasnya disampaikan oleh CGP-nya. Budaya positif merupakan paradigma untuk menyelesaikan masalah melalui motivasi intrinsik orang yang memiliki masalah. Ketika dihadapkan dengan masalah, maka orang tersebut yang harus menyelesaikan dengan cara menggali nilai-nilai positif yang ada. Jadi dalam lingkungan sekolah, disiplin melalui budaya positif dapat diterapkan melalui kesepakatan
kelas. Kesepakatan kelas itu merupakan aturan mengenai tingkah laku siswa dalam kelas yang merupakan kesepakatan bersama. Seperti yang kita sudah buat di kelas itu, ada kesepakatan ya. Untuk siswa-siswa itu ada kesepakatan yang dibuat. Beda dengan tata tertib. Tata tertib beda, kesepakatan beda. Jadi ketika siswa melanggarnya, maka kita sebagai guru perlu untuk mengingatkan kesepakatan kelas yang ada dan tidak menghukum, tetapi memunculkan motivasi intrinsik siswa sehingga siswa dapat belajar dalam keadaan nyaman, bukan dalam keadaan takut bahkan tertekan. Pembelajaran yang nyaman maka akan menuntut siswa mencapai kemerdekaan belajar yang mengarah pada penguasaan profil pelajar Pancasila. Diseminasi budaya positif merupakan pengimplementasian budaya positif di lingkungan sekolah. Diseminasi ini diikuti oleh warga sekolah. Maka tadi kedua CGP ini mengundang kita untuk mengikuti kegiatan ini, karena ini melibatkan semua warga sekolah. Budaya positif di sekolah meliputi disiplin positif dan nilai kebajikan universal dan lain-lain itu. Dan sebentar akan lebih jelasnya oleh dari CGP. Budaya positif di sekolah bertujuan untuk menumbuh kembangkan motivasi tadi yang seperti yang saya sudah sebutkan tadi itu bagi warga sekolah. Motivasi ini merupakan kemampuan diri sendiri untuk menangani masalah yang dihadapi dengan bertanggung jawab. Oleh karena itu, budaya positif sangat diperlukan oleh sekolah agar dapat memberikan lingkungan yang nyaman dalam pendidikan. Jadi untuk itu, seperti yang saya sudah sampaikan tadi, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung CGP dalam rangka perubahan ke arah yang lebih baik, peningkatan kemajuan daripada sekolah kita. Jadi dengan adanya CGP ini saya sangat bersyukur karena dapat membantu saya sebagai tugas saya sebagai kepala sekolah dapat dibantu itu, sangat membantu. Dan untuk itu saya harapkan juga kepada Bapak Ibu guru untuk dapat mendukung rekan kita CGP ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Mama Kepala Sekolah yang telah memberikan arahan, dan terima kasih untuk setiap dukungan doa bagi kami berdua dalam mengikuti pendidikan CGP Angkatan 9 Kabupaten Sumba Timur SMP Negeri 2 Umalulu. Kita akan masuk ke kegiatan yang berikutnya yang merupakan kegiatan inti kita. Kita akan mendengarkan materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman penghargaan, dan keyakinan kelas yang akan dibawakan oleh narasumber CGP Angkatan 9, Bapak Farudin SPD GR. Kepada Bapak waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya mulai menyampaikan materi saya, mungkin saya minta ke teman-teman kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Termasuk siswa juga, silakan. Kita berdiri.
silakan duduk kembali. Ya, bagaimana rasanya kalau sudah ice breaking tadi? Masih sudah semangat? Ya, semangat. Sudah. Bapak yang paling semangat saya lihat. Iya, betul. Bisa diulang. Baik, untuk materi yang pertama tentang budaya positif. Ya, mungkin dalam benaknya Bapak Ibu guru dan anak-anak saya sekalian, dalam benaknya itu budaya positif itu bagaimana sih menurut Bapak Ibu? Ya, ada yang mau berpendapat budaya positif itu seperti apa? Disiplin. Disiplin. Dari saya. Ya, silakan. Kalau budaya positif itu perubahan paradigma, teori kontrol, disiplin positif, kebutuhan dasar. Artinya ada perubahan disiplin, disiplin Oh, iya. waktu dan atau disiplin yang lain. Oke, terima kasih. Terima kasih apa yang sudah disampaikan oleh Mama Kemsen tadi. Kita beri aplaus dulu. Ya, itulah namanya budaya positif. Ada perubahan yang akan kita capai ke depannya. Nah, budaya positif di sekolah yaitu nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, harapannya kita seperti itu pada siswa dan produknya pada siswa kita, yaitu menumbuhkan kembangkan para siswa kita itu memiliki pribadi yang kritis, bertanggung jawab. Ya. Ada perubahan di situ pada anak didik kita. Nah, ini ya materi saya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Seperti apa yang sudah disampaikan di awal tadi Ibu Kepsek, bahwa ada perubahan yang akan terjadi pada siswa, bahkan kita sebagai guru juga mengalami perubahan pada disiplin itu. Nah, ya. Nah, ini pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu guru dan siswa saya mungkin ada yang setuju dengan tentang pertanyaan pemantik ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak atau tidak? Itu menurut Bapak Ibu guru setuju atau tidak? Ya? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak atau tidak ya? Tidak? Tidak? Ada yang bisa kasih saya alasan kenapa tidak? Iya. Masih? Tidak, Pak? karena memiliki hukuman. Iya. Karena di situ ada hukumannya. Iya. Kita beraplaus dulu untuk Marwaya. Ya, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Di sini kita setuju apa tidak? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kita setuju atau tidak? Ya? Mungkin Ibu Novli? Terima kasih Bapak. Mungkin menurut saya tidak setuju karena di saat kita pemberian hukuman dengan hal dalam hal seperti membaca atau membersihkan halaman itu tidak etis menurut saya. Oke. Terima kasih. Iya. Baik ya.
Baik, kasih tahu aplos dulu untuk Ibu Novlin. Ya betul ya, apa yang disampaikan oleh Ibu Novlin tadi. Walaupun dalam bentuknya bentuk positif membersihkan halaman atau membaca itu masih dalam bentuk hukumannya. Itu tidak menimbulkan rasa intrinsik dari dalam diri siswa itu. Ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Ya. Iya. Mungkin ada yang mau berpendapat kenapa setuju, kenapa tidak setuju. Itu pertanyaan pematin yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar. Artinya setelah mereka melakukan pembelajaran ada hak penghargaan. Iya. Apakah itu menimbulkan rasa keinginan mereka dari dalam atau karena penghargaan? Ya, mungkin ada yang mau cari yuk. Oke, silakan Kak. Oke, baik. Menurut saya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi atau belajar anak, saya sangat setuju. Karena dengan memberikan penghargaan, membangkitkan anak untuk lebih belajar, lebih giat dan berdisiplin. Terima kasih. Oke, kita beri aplaus dulu. Ya, atau ada lagi yang mau berpendapat yang berbeda dari Karyo yang tidak setuju bahwa memberi penghargaan pada anak itu meningkatkan motivasi belajar. Ada yang tidak setuju? Kita sepakat semua? Oke, baik. Nanti kita akan menjawab pertanyaan itu nanti dalam materi kita. Ya. Baik, kita lanjut saja. Ya, perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Yang pertama itu ilustrasi guru mengontrol murid, di mana itu guru mampu mengontrol murid, tapi tidak mampu mengontrol. Harusnya kita mampu mengontrol diri. Ya, kita mengontrol orang lain itu agak susah ya. Yang kedua, ilustrasi bahwa kritis dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilustrasi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Nah, ini perubahan paradigma, stimulus, respon, dan teori kontrol atau teori pilihannya. Perubahan paradigma, stimulus, respon, itu ada stimulus, respon, dan teori kontrolnya. Kalau kita lihat dari stimulus, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu bisa atau tidak? Ya? Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sementara pada teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut stimulus responnya itu. Kalau menurut teori kontrol yang dikembangkan oleh Grant, teori kontrol Dr. William Grant, William Gleiser ya. Ya, teori kontrol itu ya, beliau yang ini yang mengungkapkan. Yang kedua tadi, semua perilaku
memiliki tujuan. Nah, pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, sementara pada teori kontrolnya hanya ada orang yang bisa mengontrol diri Anda. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, itu menurut Dr. William Glasser. Yang keempat, saya bisa mengontrol orang lain. Itu menurut stimulus respon itu. Bisa mengontrol. Sama contohnya yang kita lakukan di sekolah. Iya, anak-anak kita kasih tugas selesaikan dengan batas waktu yang kita tentukan. Sebenarnya kita itu yang mengambil peran bahwa pengambil keputusan itu kita alihkan ke anak-anak. Misalkan pertanyaannya, anak-anak kapan bisa kalian selesaikan tugas ini? Sehingga ada timbal baliknya kepada anak. Bukan kita yang menentukan jangka waktu tugas yang harus diselesaikan itu. Nah, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain yang di bawahnya lagi. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Menurut Dr. William Glass, itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti akan bisa disampaikan di materi berikutnya nanti. Dan yang terakhir yaitu model berpikir menang dan kalah. Kalau pada teori stimulus ada menang ada kalah. Tapi pada teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser, itu model berpikirnya menang semua, menang-menang. Iya. Baik itu peserta didik kita, siswa kita, maupun kita sebagai pendidik. Nah, ini disiplin positif menurut teori yang dikembangkan oleh teori kontrol yang dikembangkan oleh Dr. William Glasser. Itu ada Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri Anda. Tadi sudah saya sampaikan di depan tadi. Maknanya disiplin belajar kontrol dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu suatu yang terjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Nah, yang kedua, semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuannya perilakunya kita. Iya. Seperti yang di teori motivasi itu ada 3. Nanti akan masuk di materi berikutnya itu tentang motivasi dan hukuman. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Contohnya mungkin untuk menghargai hukuman. Itu kan salah satu yang menjadi pertanyaan kita pemantik tadi itu untuk menghindari hukuman. Biasanya yang dilakukan oleh kita atau siswa, kita melakukan sebuah kegiatan itu untuk menghindari hukuman. Salah satu mungkin contohnya ada tugas yang diberikan Bapak Ibu guru. Anak-anak itu biasanya menerima tugas, menyelesaikan tugas dengan rasa ingin untuk menghindari hukuman. Iya. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan tadi atau yang namanya penghargaan. Iya. Ini masih motivasi intrinsiknya, masih dari luar. Penghargaan juga itu masih dari luar. Iya. Yang kita harapkan pada anak-anak itu atau peserta didik itu adalah motivasi intrinsiknya, yaitu untuk menghargai diri sendiri.
Ya, mereka timbul kemauannya mereka sendiri, bukan tanpa harus kita memberi penghargaan atau hukuman. Tanpa kita memberi tugas, mereka sudah tahu memang, ini tugasnya saya, ini kewajibannya saya. Ya. Ya, nanti untuk posisi kontrol nanti akan disampaikan oleh Ibu Melda. Nanti ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman pemantau dan lain sebagainya nanti. Lanjut, apakah makna disiplin? Ya, makna disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar ya. Makna ini berasal dari kata yang berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin itu telah berubah. Betul apa tidak ini? Makna budaya disiplin yang kita laksanakan atau kita buat selama ini itu berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang untuk orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau kecenderungan umum. Adalah hubungan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universalnya, nilai-nilainya kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, untuk di sekolah kita mungkin nilai kebajikan yang ingin kita capai oleh setiap anak di sekolah kita itu adalah mencerminkan profil pelajar Pancasila ya. Yang sudah kita sepakati kemarin sebelum kita ini awal tahun ajaran baru, ada beberapa profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang masih ingat profil pelajar Pancasila itu 6 dimensi itu. Salah satunya mungkin siapa yang bisa masih ingat? Anak-anak? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Profil pelajar Pancasila yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, berkebinekaan global. Terima kasih. Terima kasih Bu Leti. Kita beri aplaus dulu untuk Bu Leti. Ya, seperti itu ya. Elemen profil pelajaran Pancasila yang kita sepakati di sekolah kita untuk menjadi acuan disiplin sekolahnya kita itu. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu teori motivasi dan perilaku manusia. Ya, kalau berbicara teori motivasi dan perilaku manusia ada 3 ya. Yang tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hal-hal yang mungkin menimbulkan kemauan orang untuk melakukan suatu tugas, ya, melakukan kegiatan
yang mendasarkan kegiatan itu yang dilakukan. Mungkin seperti itu. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya mungkin selama ini yang kita lakukan bahwa hukuman itu motivasi dari eksternal ya, dari luar yang timbul. Ya, kita melakukan sesuatu untuk menghindari suatu hukuman. Bukan karena keinginannya kita, kemauan dari dalam diri kita. Begitu juga pada anak-anak. Iya, itu motivasi dari eksternal ya, masih dari luar. Begitu juga dengan yang kedua, yaitu untuk mendapatkan imbalan. Nah, tadi yang di pertanyaan pemantiknya tadi yang nomor 3 ini menjawab pertanyaan kita. Itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Itu masih motivasi eksternal. Misalkan kalau kita memberikan tugas pada anak-anak, kita memberikan imbalan pada saat itu, nanti pada saat berikutnya dia akan mengharap terus imbalan seperti itu terus. Padahal tidak akan menimbulkan rasa keinginan mereka sendiri. Iya, mereka ketergantungan dengan penghargaan yang kita beri. Iya. Nomor 3 yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang mau kita kembangkan, mau kita buat dia rasa disiplin pada anak-anak itu. Menghargai diri sendiri timbul dari rasa keinginan mereka sendiri. Iya. Iya, ini merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Itu namanya merdeka. Bukan hanya memerintahkan pada orang lain, tapi mampu memerintahkan pada diri sendiri. Baik ya, next saja. Hukuman dan penghargaan. Ini penghargaan menurunkan kualitas. Ya, menurunkan kualitas. Yang kedua itu penghargaan itu mematikan kreativitas. Ya, karena kita berharap penghargaan terus. Pada saat waktu yang ditentukan nanti, kalau kita tidak memberikan penghargaan, otomatis anak-anak tidak akan merasa atau tidak ada keinginan dari dalam dirinya mereka itu. Dan yang ketiga, penghargaan ini perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Bisa kita baca di atas itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Iya. Biasanya hukuman itu ada yang sifatnya nanti akan berskala fisik dan verbal ya. Ya, itu akan menimbulkan efek jangka panjang, bahkan efek jangka pendek juga seperti itu. Kalau konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi, membuat anak sakit atau fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Anak membenci kedisiplinan. Nah, karena hukuman. Nanti kalau kita keseringan membuat hukuman pada anak-anak, rasa anak-anaknya jadi merasa benci terhadap sebuah kedisiplinan itu sendiri. Ya, nanti konsekuensinya anak akan menghargai disiplinnya dan seterusnya. Nah, nanti apa itu restitusi?
nanti akan disampaikan oleh Ibu Melda. Nanti hanya garis besarnya saja saya sampaikan. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti langkah-langkahnya nanti mungkin Ibu Melda bisa menyampaikan nanti. Kita lanjut saja. Ini identifikasi hukuman, konsekuensi, disiplin, dan restitusi. Saya ambil salah satu contoh di atas saja. Mungkin kalau ada identitas yang gagal itu hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau pada konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Tapi kalau pada restitusi, itu adalah merupakan pilihan. Pilihan yang harus ditempuh oleh anak-anak untuk lebih baik lagi. Dengan langkah-langkah restitusi itu sendiri. Ya, di bagian restitusi adalah bagian yang positif. Ya. Nah nanti ciri-cirinya mungkin nanti Ibu Melda juga bisa ini nanti untuk bagian restitusi. Hanya garis besarnya saja yang saya sampaikan di sini. Kita lanjut keyakinan kelas. Ya, tadi seperti apa yang sudah disampaikan Ibu Kepsek tadi, bahwa keyakinan kelas itu adalah, kita bisa lihat di atas, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Iya, berarti peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Biasanya kalau nggak salah itu peraturan itu bersifatnya hanya satu arah. Ya, hanya satu arah. Kalau keyakinan kelas itu ada timbal baliknya terhadap anak agar lebih baik lagi. Ya, mungkin seperti itu saja. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Contohnya di bawah ini. Menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah, kalau kita lihat nilai kebajikannya di situ, apa yang bisa kita lihat dari pernyataan pertama itu nilai kebajikannya, yaitu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Iya, keselamatan, betul Ibu Noflin ya, keselamatan. Ya, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Iya, betul, Inovannya. Ya, pernyataan itu adalah nilai kebajikannya itu adalah kesehatan. Ya, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nilai kebajikannya yang bisa kita lihat di situ apa? Disiplin. Ya, disiplinnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, ini kegiatan yang pernah contoh yang bisa kita buat kalau untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, ada dua tabel, ada tabel T dan tabel Y ya. Ada yang di situ misalkan tabel Y itu terdengar, terlihat, dan berperilaku. Ya, terdengar itu suatu orang yang berbicara untuk saya bantu. Yuk kita apa nih? Yuk saya bantu. Kita bisa selesaikan ini bersama. Nah, ini
salah satunya ini terdengar, bisa kalimatnya yang terdengar. Yang terlihat apa yang dilihat, ya. Salah satunya adalah berempati terhadap perasaan orang lain. Yang berikutnya memegang barang milik orang lain yang hanya dengan izinnya, mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik dan berbagi. Nah, kalau pada tabel T itu tampak seperti dan tidak tampak seperti. Kalau kalimat ini, oke. Kalau tampak contoh tampaknya seperti itu, kalimatnya datang tepat waktu. Iya. Kalau tidak tampak seperti itu, sering hadir terlambat. Iya. Menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau tidak tampak seperti itu, tak acuh kepada teman-teman dan guru dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu contoh peraturan dan keyakinan kelas. Ya, peraturannya mungkin bisa kita mulai dari, kalau dalam membuat peraturan kelas, biasanya Bapak Ibu guru melibatkan siswa atau tidak ya? Ya, dilibatkan? Dilibatkan? Oh ya. Baik, saya baca ini. Baik, peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan itu kalimat positifnya, nilainya yang dilihat, yaitu tanggung jawabnya. Iya. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau keyakinan kelasnya kan dilihat di situ adalah menghormati orang lain. Iya, saling menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau pada keyakinan kelas itu menghargai orang lain dan berkomitmen juga. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti materi berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Milda. Mungkin saya kembalikan dulu ke Ibu Milda sebagai moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tepuk tangan untuk rekan CGP saya Pak Fadli SPD yang telah membawakan materi untuk kita. Oke teman-teman, sebelum saya masuk ke materi tentang 5 kebutuhan dasar manusia itu, saya ingin menjelaskan tentang tabel T dan tabel Y berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan universal sendiri. Artinya tabel T, tabel Y itu tabel yang tampak dan tidak tampak. Keyakinan kelas itu terbentuk oleh kesepakatan antara kita, warga kelas. Di situ ada guru maupun peserta didik, bukan hanya wali kelas dengan anak wali, tapi guru mata pelajaran dengan anak didik tempat kita mengajar. Kita bisa membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang kita buat itu harus memiliki nilai positif. Seperti contoh, nilai positif itu kalau kata-kata negatifnya jangan bermain di kelas, itu adalah kalimat negatif. Tapi kita harus mengubahnya menjadi sebuah kalimat yang positif. Seperti contoh, bermainlah di taman mungkin atau di halaman sekolah. Nah, bagaimana hubungannya dengan nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu adalah nilai yang diyakini oleh kita sebagai manusia yang memiliki hal luhur dalam diri seperti saling menghargai, bertanggung jawab, disiplin, itu merupakan nilai kebajikan. Dan setiap keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas maupun keyakinan sekolah yang dibuat oleh sekolah itu mencakup untuk semua warga sekolah, baik siswa maupun bapak ibu guru.
Jadi setiap keyakinan kelas ataupun peraturan kelas yang kita buat itu adalah untuk kita semua warga sekolah maupun warga kelas. Bagaimana tabel yang D dan T itu? Tabel yang tampak dan yang tidak tampak itu. Artinya contoh seperti ini. Datang tepat waktu itu tampak. Yang tidak tampak itu adalah kadang-kadang terlambat atau sering tidak masuk, seperti itu teman-teman contohnya. Oke, mungkin itu saja untuk saya sedikit berbicara tentang tabel E dan T itu. Kita akan masuk ke materi yang akan saya bawa, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia, itu dapat dilakukan oleh kita sebagai pendidik atau guru. Ki Hajar Dewantara dalam sebuah kutipan itu mengatakan bahwa kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru atau pendidik adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid itu sendiri. Saya ambil kutipan dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani pada hakikatnya adalah sama dengan seorang guru atau pendidik. Seorang petani akan menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi itu, dan lain sebagainya. Itu adalah kutipan dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, atau yang lebih juga kita kenal dengan KHD. Ketika seorang guru atau pendidik memahami apa yang menjadi kebutuhan dasar dari perilaku murid, maka guru akan berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru ibarat seorang petani itu, dia berusaha untuk bagaimana memahami kebutuhan dari tanaman itu sendiri, bagaimana cara sehingga kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan baik. Dr. William Glasser, seorang psikiater asal Amerika Serikat, nyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Artinya, yaitu ada kebutuhan yang mendasari mengapa orang tersebut melakukan sebuah tindakan. Hari ini kita akan sama-sama belajar tentang 5 dasar kebutuhan manusia yang diutarakan oleh Bapak William Glasser. Rekan-rekan guru hebat yang saya cintai, salam dan bahagia untuk kita sekalian. Oke, rekan-rekan guru hebat yang saya kasihi, di depan kita sudah terlihat 5 kebutuhan dasar manusia. Pada dasarnya manusia memiliki 5 kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Untuk bertahan hidup misalnya, kita membutuhkan kesehatan yang baik, rumah, bahkan makanan yang cukup. Dan kebutuhan biologis yang meliputi bagaimana kita dapat berkembang biak, atau yang kita katakan anak-anakku yang belajar tentang IPA, yaitu kebutuhan reproduksi. Bagaimana kita akan bertahan hidup, bagaimana kita akan merasa aman dalam kehidupan, itu merupakan sesuatu yang sangat mendasar. Dan kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan akan kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Ya, kebutuhan yang kedua adalah kebutuhan kebebasan. Naluri seorang manusia itu adalah dia menginginkan suatu kebebasan. Dia membutuhkan sebuah kemandirian, otonomi, dan dia ingin memiliki pilihan sendiri
dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan anak-anak atau siswa-siswa dengan kebutuhan akan kebebasan ini menginginkan pilihan mereka. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, dan tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain. Ini adalah tipe-tipe anak-anak yang membutuhkan kebebasan. Kebutuhan yang berikut adalah kesenangan. Kebutuhan orang untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Membayangkan bahwa kehidupan itu adalah yang indah-indah. Mereka tidak merasa bahwa ada hal juga yang menyedihkan, tetapi mereka merasa bahwa semuanya adalah indah untuk dinikmati. Itu adalah kebutuhan yang ketiga. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa terima artinya kita memiliki suatu perasaan dalam diri kita, baik kita sebagai orang dewasa maupun sebagai anak-anak. Secara psikologis, kebutuhan untuk disayangi atau diterima itu adalah suatu koneksi sosial. Artinya adalah suatu keterikatan kita tanpa kita sadari, ada rasa kita ingin bersosialisasi, ingin terhubung dengan orang lain, baik itu teman, keluarga, pasangan hidup, rekan kerja, bahkan binatang peliharaan kita, dan kelompok di mana kita merasa diterima. Anak-anak banyak yang bisa senang main dengan teman-teman karena mungkin di rumah banyak peraturan. Ada rasa mereka merasa diterima di dalam komunitas bermain mereka, sehingga mereka merasakan yang dinamakan dengan kebutuhan yang kedua tadi itu kesenangan atau kebebasan. Dan kebutuhan yang terakhir adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi terampil, diakui, berprestasi. Dan anak-anak yang memiliki kebutuhan rasa akan penguasaan yang tinggi ini biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Anak-anak sekalian, anak-anak yang merasa ingin atau memiliki kebutuhan penguasaan itu biasanya ingin menjadi seorang pemimpin, memiliki rasa harga diri, dan mengejar akan sebuah prestasi. Anak-anak yang memiliki kebutuhan ini biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka selalu mencoba mengamati hal-hal baru, dan ketika mereka melakukan kesalahan, mereka akan merasa kecewa. Bagaimana kita sebagai seorang guru setelah kita mengetahui bahwa ada 5 dasar kebutuhan yang paling utama dalam diri kita, baik sebagai orang dewasa maupun sebagai anak-anak. Sebagai seorang guru kita berefleksi, bagaimana cara kita menuntun anak-anak kita untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar ini. Kita akan melihat beberapa contoh. Contohnya bilang begini, saya ilustrasikan saja. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat ibu guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan oleh Bimo. Dia bilang apa? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kita kaitkan dengan nilai kebajikan. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo ketika dia berkata, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru di sini. Mungkin ada bapak ibu guru yang bisa membantu saya. Kira-kira kebutuhan apa yang akan dipenuhi oleh Bimo? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Kira-kira kebutuhan apa yang akan dipenuhi, yang ingin dipenuhi oleh Bimo ketika dia bilang aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru? Dari 5 kebutuhan dasar yang sudah saya paparkan tadi, ada kebutuhan untuk bertahan hidup,
Ada kebutuhan akan kasih sayang, kesenangan, kebebasan, dan penguasaan. Kira-kira kebutuhan mana yang ingin dipenuhi oleh Bimo ketika dia mengatakan bahwa dia ingin main kejar-kejaran dengan saya senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Ya, dia merasa senang. Berarti kebutuhan dasar yang dia butuhkan adalah sebuah kesenangan. Jadi segala tindakan kita menurut Dr. William Glasser tadi, bahwa tindakan yang dilakukan manusia itu dipengaruhi oleh kebutuhan apa yang dia inginkan. Kita sebagai seorang guru atau pendidik, kita dituntut untuk mampu bagaimana menuntun anak-anak kita memenuhi berbagai kebutuhan yang mendasar secara positif. Artinya ketika kita memenuhi apa yang diinginkan atau apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu adalah semuanya dalam koridor yang positif dan bertujuan untuk menuntun merubah pola laku anak. Kita mendengar ada yang dinamakan dengan dunia berkualitas. Apa itu dunia berkualitas, teman-teman? Menurut teman-teman dalam imajinasi, teman-teman bisa berefleksi bersama saya, kira-kira dunia berkualitas itu seperti apa? Dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan berbagai gambaran positif dari apa yang kita inginkan. Jadi kira-kira dunia berkualitas seperti apa yang kita ingin hadirkan dalam situasi budaya positif yang ingin kita terapkan di sekolah kita ini. Begitu juga dengan anak-anak, mereka memiliki imajinasi tentang dunia berkualitas itu. Sebagai bapak dan ibu guru di sini, tentu saja kita ingin memasukkan hal-hal yang baik, hal-hal yang bermakna, nilai-nilai kebajikan universal yang luar biasa yang kita sudah dengarkan tadi dari Bapak Farudin masuk ke dalam dunia berkualitas anak-anak kita. Mereka memiliki dunia berkualitas yang indah, situasi yang menyenangkan, lingkungan yang aman dan tenang, bahkan mereka merasa bahagia ketika belajar di sekolah kita. Kita sebagai pendidik dituntut untuk bagaimana kita memberikan dunia berkualitas yang luar biasa positif kepada anak-anak kita. Oleh karena itu, sebagai seorang pendidik atau sebagai seorang guru, kita perlu menyadari posisi kita. Bagaimana cara kita menuntun anak-anak kita? Saya akan masuk ke materi yaitu 5 posisi kontrol. Kita akan coba berefleksi sejenak. Apa yang selama ini saya lakukan kepada anak-anak kita, baik saya maupun rekan guru-guru hebat sekalian. 5 posisi kontrol itu yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang lebih dapat menekan murid. Murid-murid merasa tertekan, maka mereka akan melakukan apa saja yang disuruh atau yang diperintahkan oleh gurunya. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya, awas kamu. Kamu selalu saja salah, selalu dan selalu terlambat. Apa hanya itu yang bisa kamu lakukan? Seorang penghukum itu memiliki nada suara yang sangat tinggi, mata juga kadang-kadang turut melotot, dan jari itu suka menunjuk-nunjuk, berteriak, dan kadang suka menghati. Hasilnya apa yang kita dapat ketika kita menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum? Kemungkinan anak-anak kita atau murid-murid kita itu akan mendendam dan bersifat agresif.
Bisa jadi ketika mereka setelah kita marahi atau kita hukum, mereka akan mendendam dan memberontak kepada kita. Bahkan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dulu teman-teman saya di SMA kalau dimarahi oleh gurunya, maka ban motor gurunya pasti gembos dan NA. Mereka akan mengempes dan Bapak Ibu guru akan kesulitan mencari bantuan. Itu adalah salah satu efek atau hasil ketika kita melakukan penghukuman kepada anak-anak. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini guru akan berbicara lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan, membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah. Biasanya kata-kata yang dikeluarkan oleh guru-guru yang membuat rasa bersalah ini adalah, berapa kali Bapak harus membantu kamu? Atau ibu sangat kecewa, kamu hari ini melakukan hal yang tidak baik lagi. Mungkin contoh kalau Ino hari ini terlambat, besok terlambat, kemarin terlambat. Sebagai guru yang membuat rasa bersalah, Ino lagi-lagi kenapa harus terlambat? Di posisi ini murid akan melakukan penilaian terhadap dirinya sendiri yang buruk-buruk. Mereka merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Mereka merasa tidak berharga. Mereka merasa telah mengecewakan guru-guru yang mereka sayangi. Dan apa hasilnya ketika kita menerapkan posisi pembuat rasa bersalah? Murid akan merasa bersalah telah mengecewakan bapak dan ibu gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal. Kadang-kadang sikap seperti ini sungguh membahayakan anak-anak kita. Murid merasa bahwa dia telah mengecewakan guru yang dia sayang. Dia selalu tertekan dan merasa bersalah. Apalagi kalau bapak ibu guru yang dia langgar aturannya itu adalah guru favoritnya. Yang ketiga, posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi teman ini tidak akan menyakiti anak-anak atau muridnya, akan tetapi berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru ini bisa berakibat negatif, bisa juga berakibat positif. Contoh kata-kata untuk guru yang memposisikan diri sebagai teman. Ayo bantu bapak, demi bapak kamu lakukan ini. Ayo mari kau bantu ibu, kau tolong ibu ya, supaya ibu bisa begini dan begitu. Kita mengajak anak-anak seperti kita mengajak seorang teman. Hal negatif dari posisi teman ini adalah bila suatu saat kita sebagai guru atau pendidik tidak membantu murid, maka mereka akan merasa kecewa. Ada sifat ketergantungan yang luar biasa dari anak-anak kita karena kita memposisikan diri selalu menjadi teman. Karena istilah sekarang teman itu adalah bestie. Ketika bestie sudah tidak memenuhi harapan kita, maka bestie akan menjadi benci. Bagaimana bestie? Refleksi lagi bagi kita Bapak Ibu guru, rekan-rekan guru hebat. Ketika kita menjadi teman bagi anak-anak kita itu ada efek negatif maupun positif. Dan posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Kita sebagai guru atau pendidik memantau, mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ketika kita sedang mengawasi anak-anak kita, kita bertanggung jawab terhadap perbuatan apa yang mereka lakukan. Dengan menggunakan sanksi seperti yang tadi Bapak Farudin sudah jelaskan, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita sebagai guru dan juga menjalankan posisi kita sebagai pemantau. Contoh kata-kata kita guru yang memposisikan diri sebagai pemantau adalah apa yang telah kamu lakukan, karena dia melihat tapi dia bertanya kembali apa yang telah kamu lakukan, terus peraturan apa ya yang sudah kamu langgar. Nah,
Hasil dari kita melakukan posisi kontrol memantau ini adalah murid memahami konsekuensi yang harus dia jalankan dan yang telah dia langgar. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid dibuat tidak merasa nyaman. Karena kalau kita sedang melakukan suatu tindakan, ketika ada orang yang memantau kita, ada orang yang mengawasi kita, kita merasa nyaman atau tidak? Bagaimana Ibu? Tidak nyaman. Ibu Lenti bilang bahwa ketika kita sedang melakukan sesuatu, ketika ada orang yang memantau atau mengawasi kita, betul sekali Ibu, kita merasa tidak nyaman. Kita merasa risih. Segala hal yang kita lakukan adalah dilihat oleh orang. Begitu juga dengan anak-anak kita. Ketika kita sebagai seorang guru melakukan fungsi kontrol kita, mengawasi mereka, mengontrol mereka, maka mereka tidak akan melakukan atau merasa risih. Kita masuk ke posisi kontrol yang kelima, yaitu manajer. Setelah saya mempelajari budaya positif dengan 5 posisi kontrol ini, ternyata kita sebagai seorang guru bisa menjadi manajer. Jadi manajer bukan hanya ada di perusahaan A atau B atau di PT A, CVA, tapi kita sebagai guru dapat menjadi seorang manajer. Posisi manajer adalah posisi di mana kita sebagai guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Seorang manajer itu harus memiliki keterampilan baik sebagai teman maupun sebagai pemantau. Tugas seorang manajer itu bukan mengatur perilaku seseorang. Jadi ketika guru mengambil posisi kontrol sebagai seorang manajer, guru bukan mengatur perilaku seseorang, tetapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Karena kalau kita dengar dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Farudin tadi bahwa ada motivasi dari dalam diri kita sendiri untuk bagaimana kita berubah dan mengembangkan diri kita menjadi positif sesuai dengan keyakinan kelas yang didasari oleh nilai-nilai kebajikan universal yang kita yakini. Sebentar akan terlihat sekali bagaimana nilai universal itu akan terlihat dalam materi segitiga restitusi sebentar. Manajer itu memiliki suara yang biasa-biasa saja, tidak kaku, tetapi dia memiliki ketulusan. Oleh karena itu Bapak Ibu Guru, mari kita sama-sama berefleksi. Setelah kita mendengar bahkan memahami tentang 5 posisi kontrol, mau menjadi guru yang seperti apakah kita? Apakah kita menjadi guru yang seorang penghukum? Apakah kita menjadi guru yang pembuat rasa bersalah? Apakah kita akan menjadi guru yang pemantau? Atau kita akan menjadi guru yang manajer? Refleksi untuk kita sekalian. Apa yang akan kita lakukan sebagai seorang guru? Kita akan mengambil posisi kontrol yang seperti apa? Sebagai seorang manajer. Ya, Ibu Lenti bilang saya akan mengambil posisi saya sebagai seorang manajer. Betul Ibu. Sebagai seorang guru, hendaklah kita memiliki posisi kontrol yang kelima, yaitu sebagai seorang manajer. Sebagai seorang manajer, kita tidak mengatur perilaku, tapi bagaimana kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri.
Itu adalah 5 posisi kontrol dalam budaya positif yang kita pelajari hari ini. Sehingga ketika kita telah memilih untuk menerapkan posisi kontrol yang mana, maka kita akan sampai pada satu tindakan yang dinamakan dengan restitusi. Mungkin teman-teman sudah mendengar tentang restitusi. Apa kira-kira itu restitusi? Bapak Ibu guru hebat, restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Restitusi adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ketika anak-anak telah melakukan kesalahan atau telah melanggar aturan atau telah melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas yang telah dibuat di kelas, maka sebagai seorang guru dengan posisi kontrol sebagai manajer, kita perlu melakukan tindakan restitusi. Tindakan restitusi adalah bagaimana kita berproses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk dapat memperbaiki kesalahan, sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang sudah lebih kuat. Ada 3 tindakan sebagai seorang manajer. Kita dapat melakukan 3 tindakan restitusi. Perlu kita ingat, Bapak Ibu guru hebat, bahwa restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Ketika anak sudah melakukan kesalahan dan kita sebagai Bapak Ibu guru telah melakukan banyak hal kepada mereka dalam pengertian disiplin yang kita lakukan kepada anak-anak kita, maka kita perlu melakukan restitusi, memperbaiki hubungan kita dan anak-anak kita. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Kita sebagai Bapak Ibu guru tidak dapat memaksa anak-anak, tapi bagaimana kita menawarkan kepada anak-anak dalam bentuk 3 tindakan yang saya akan jelaskan lagi sebentar. Dan restitusi itu menuntun kita untuk melihat ke dalam diri kita kembali. Restitusi mencari kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan yang dilakukan anak-anak itu. Dan restitusi adalah salah satu cara terbaik. Saya ulangi lagi, restitusi adalah salah satu cara terbaik atau yang paling baik yang dapat kita lakukan. Karena restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan. Saya ulangi lagi, restitusi adalah salah satu cara yang paling baik yang akan kita lakukan untuk penyelesaian sebuah masalah. Karena restitusi itu fokus pada karakter. Kita ingat kembali karakter, 6 karakter dimensi profil pelajar Pancasila. Karena restitusi itu fokus pada karakter, bukan tindakan, dan restitusi itu menguatkan. Karena restitusi itu fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan. Dan restitusi itu dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya kembali. Oleh karena itu, ada 3 tindakan dalam proses restitusi itu yang dapat kita lakukan. Yang paling pertama, Bapak Ibu guru ingat, sangat penting untuk kita. Ingat, sangat penting, kegiatan diseminasi ini bukan hanya kegiatan untuk memenuhi tugas kami sebagai Bapak Ibu guru penggerak untuk melakukan aksi nyata modul 1.4, tetapi lebih dengan ketulusan ingin berbagi sebuah materi yang sangat luar biasa, bagaimana kita dapat mengembangkan budaya positif di sekolah kita. Sebagai seorang manajer, hal yang perlu kita lakukan adalah ketika kita menghadapi masalah atau anak-anak kita melakukan kesalahan, yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Pada bagian dari segitiga
menstabilkan identitas ini adalah bagaimana kita mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Bapak dan Ibu guru, mari kita bersama-sama membantu anak-anak kita di tempat ini. Dengan segala ketulusan yang kita miliki, mari kita bersama-sama untuk bagaimana ketika mereka melakukan kesalahan, kita lakukan tindakan restitusi. Yang pertama itu yang saya jelaskan, menstabilkan identitas. Mungkin kata-kata yang bisa kita keluarkan, kata-kata yang bernada positif atau yang berkalimat positif. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga waktu murid pernah melakukan kesalahan. Kalau kita mengatakan kalimat-kalimat yang di atas itu akan sangat sulit. Apalagi karakter kita orang Timur atau orang Sumba. Kalau Ibu Yenti dengar bilang apa? Kasar-kasar. Hanya nada bicara yang kasar. Tapi sebenarnya kita sedang melakukan hal-hal yang baik, yang bertujuan untuk menstabilkan identitas anak-anak kita ketika mereka telah melanggar atau telah berbuat kesalahan. Tindakan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang dilakukan seperti yang tadi saya jelaskan adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia itu. Kita perlu memahami apa kira-kira kebutuhan yang anak-anak kita butuhkan. Teori kontrol mengatakan bahwa semua tindakan manusia, baik yang baik maupun yang buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, setiap apa yang kita lakukan, baik kita sebagai guru orang dewasa maupun anak-anak kita sebagai pelajar, pasti ada maksud dan tujuan dari tindakan yang kita lakukan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Farudin tadi, bahwa kita perlu membuat keyakinan kelas. Peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda. Keyakinan kelas itu didukung oleh nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nilai-nilai kebajikan universal itu Bapak Ibu guru hebat adalah nilai-nilai yang diakui oleh kita sebagai manusia. Ada saling menghargai, saling menghormati. Bagaimana anak-anak kita juga di dalam kelas kita ajarkan, kita tuntut untuk saling menghargai dan menghormati. Mungkin kata-kata yang bisa kita ucapkan, apa nilai-nilai kebajikan yang telah kita sepakati. Setelah kita melakukan keyakinan kelas, ada kesepakatan kelas itu atau keyakinan kelas itu dapat kita tempel di dinding kelas. Dan ketika anak-anak melanggar dari kesepakatan itu yang sudah tertuang dalam keyakinan kelas, ketika kita menanyakan keyakinan, maka merujuk pada keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama dengan anak-anak kita. Dan ingat Bapak Ibu guru hebat yang saya kasihi, bahwa keyakinan kelas yang kita buat berlaku untuk seluruh warga kelas, baik Bapak Ibu guru maupun anak-anak kita sekalian. Refleksi untuk kita sekalian. Dengan materi 5 kebutuhan dasar, kemudian bagaimana kita melihat 5 posisi kontrol, dan bagaimana sebagai seorang guru kita dapat melakukan tindakan segitiga restitusi. Apa yang kira-kira Bapak Ibu guru pahami? Adakah tekad di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu yang lebih berarti dengan sebuah ketulusan di tempat ini? Saya merasa kita adalah orang-orang hebat yang dipakai oleh Tuhan dan ditempatkan di tempat ini untuk maksud dan tujuan yang mulia. Demikian materi yang telah saya bawakan pada kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Umalulu hari ini. Saya merasa dalam penyampaian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saya bersama dengan guru hebat saya, Bapak Farudin SPDGR, mengucapkan terima kasih yang sungguh kepada Bapak Ibu, Mama Kepala Sekolah,
Bapak Ketua Komite atas partisipasi, atas dukungannya untuk kami dalam kegiatan diseminasi positif ini. Mari kita maju bersama, kita sukses bersama untuk anak-anak kita di SMP Negeri 2 Umalulu yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam untuk kita sekalian. Terima kasih.